Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadole. Ya, apa kabar? Sehat kabeh keluarga dong ya. Bismillah. Balik mana ambil aku Icang Flu Falling in Love with You ya. Sesuai request dari kalian, kali ini kita akan mengidul film yang sangat absurd, kocak, dan bisa dibilang tolol lah ya. Bergenre action komedi, film ini berjudul Superhero Movie tahun 2008. Bercerita tentang parodi dari film Spider-Man dan beberapa film superhero lainnya. Yaitu seorang remaja yang mendapatkan kekuatan super, namun kelakuannya sangat-sangat, ya kalian lihat sendiri aja lur. Lanjut kita ke request salam dari dulurku Vicky Febrian. Cak, nitip salam ya untuk dia. Walaupun kita tidak bersama lagi, setidaknya kita masih memandang langit yang sama. Hele hele hele. Sae pastel Ukraina. Monggo sekejaaken. Film diawali dengan seorang remaja bernama Rick Ryker, bukan Peter Parker, sedang mengejar bis sekolah SMA-nya karena ketinggalan. Dan baru mulai aja udah lawak kayak gini. Inilah film superhero. Rick memiliki wanita idaman yang membuatnya jatuh cinta sejak pertama kali bertemu, yaitu Mbak Jill, tidak pakai at. Namun sayang dia sudah berpacaran dengan pria yang lebih cool dan handsome, yaitu Lance. Bahkan kehadiran Rick sama sekali tidak pernah dianggapnya. Di sekolah Rick juga memiliki sahabat bernama Trey yang sangat suka ngoceh dan menyarankan Rick untuk melupakan Jill karena Jill tidak pernah sekalipun melihat ke arah Rick dan juga tergabung di geng paling populer di sekolah. Yang anehnya di bis itu juga ada beberapa geng dari yang normal sampai ekstrim lur, seperti geng MIB atau Lord of the Ring gabungan Harry Potter juga ada di sini. Photos, the Scarface Society. He hangs out with the popular crew and no messes around outside that group, man. You know what? Who cares? Cause we got our own crew, me and you. Hari itu siswa-siswi study tour ke sebuah laboratorium farmasi bernama Amalgamated. Dr. Storm pun memberikan penjelasan tentang ruangan-ruangan di sana, yang salah satunya adalah ruang hewan yang diciptakan dari hasil genetika. Tepat ketika Dr. Storm menjelaskan tidak boleh ada flash foto karena hewan-hewan genetik di sana sangat rentan, si Rick malah memfoto manuk kakak tua hingga akhirnya terbakar, dan tanpa sengaja dia menendang bangkainya ke arah Lance. Lance pun akan membuat perhitungan, tapi langsung dicegah oleh Jill dan CEO di sana bernama Lou, yang ternyata juga paman dari Lance. Lalu saat ada kesempatan, Rick pun didorong oleh Lance hingga bajunya terkena yang bentukannya sangat kartun banget. Rick pun segera menyemprotkan cairan untuk membersihkannya. Namun ternyata itu adalah cairan khusus yang mampu merangsang semua hewan di dekatnya. Mamam. Sementara itu Dr. Storm lanjut menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan penelitian kepada capung-capung agar memiliki kulit yang lebih keras, kekuatan yang sangat besar, atau gampangnya itu adalah capung berkekuatan super. Namun ada satu capung yang menghilang, dan siapa sangka capung super yang lepas itu menggigit leher Rick. Saking kagetnya dia sampai tersiram dengan lebih banyak cairan perangsang. This is where we keep our enhanced super dragonfly. There's only 6 in there. Aren't you gonna do something? As soon as I get this up on YouTube. Setelah kejadian itu, Rick pun pulang ke rumahnya yang mana dia tinggal bersama paman Albert juga bibi Lucille. Terlihat kondisi Rick yang tidak baik-baik saja dengan luka di lehernya yang semakin parah, sampai akhirnya dia pun pingsan. Di lain sisi, sang CEO Lou yang sedang sakit-sakitan dan akan segera meninggoy bertemu jajaran direksi untuk menunjukkan terobosan sebuah mesin yang bisa membuatnya sehat jasmani rohani lahir batin selamanya. Meski mesin itu belum sempurna, tapi asistennya tetap dipaksa untuk segera mengaktifkannya. Sistem pun sempat error dan mengeluarkan energi berlebih, di mana itu tidak hanya membuat Lou semakin sehat, tapi dia juga tidak bisa mati. Karena sekarang Lou memiliki kekuatan yang mampu menyerap kesehatan seseorang sampai dia menua dan tewas. Energi itu juga mempengaruhi fisiknya yang berkali-kali lipat lebih kuat dan langsung membantai seluruh jajaran direksi. Ke
Keesokan paginya Rick yang sudah terbangun melihat luka di lehernya telah menghilang dan ternyata Rick tinggal bersebelahan dengan rumah Jill. Dengan sangat gamblangnya dia mengintip Jill yang akan melepas BH-nya, tapi alah didobel-dobel dong, ngapain coba? Setelah itu di sekolah, murid-murid kedatangan tamu istimewa yaitu Om Dr. Stephen Hawking. Karena lumpuh dan tidak bisa bicara, Hawking pun memperkenalkan dirinya melalui komputer. Bukannya ngasih kata-kata motivasi, kurs kata-kata bijak, ini malah lebih ke arah mesum ya. Dan semua murid-murid pun langsung pergi karena merasa jijik dengannya. Sementara itu Rick mengalami keanehan di mana jarinya menempel sangat lengket di wastafel. Dan terlihat ada banyak bulu-bulu kecil di tangannya, yang mana lagi-lagi tanpa sengaja Rick memukul Lance dan berujung dengan kekacauan di sekolah. Shit. Saat OTW pulang karena teringat dengan serabut bulu-bulu di tangannya, Rick pun mencoba memanjat tembok dan walah ternyata bisa nempel. Tapi ngapain pakai breakdance juga? Ya kan, banyak tingkat tak sliding lama-lama. Tak lama kemudian ada seonggok truk yang remblong dan akan menabrak seorang mbah-mbah. Namun dengan sigap Rick langsung mendorong nenek tersebut dan mengorbankan dirinya untuk ditabrak. Ternyata kekuatan fisiknya yang luar biasa sampai bisa membuat bagian depan truk hancur. Tapi di satu sisi nenek yang didorong bukannya selamat, malah meninggal karena masuk ke truk penghancur pohon. I can't believe it. You just saved that old lady's life. Amazing. Sesampainya di rumah, tanpa sengaja Paman Albert menembak bor pakunya, tapi langsung di zep sama Rick ya kan. Wede. Lalu Rick pun memberitahu ke pamannya dan juga Trey yang lagi silaturahmi bahwa mungkin dia memiliki kekuatan super sejak digigit capung saat study tour. Terbukti ketika Albert menusukkan pisau dapur dan langsung bengkok karena kulit Rick sangat-sangat keras. Albert pun senang mengetahui hal itu karena Rick bisa menjadi sosok pahlawan yang sangat luar biasa. Tapi Rick tidak menginginkan hal tersebut dan ingin hidup normal-normal saja. Perdebatan pun terjadi di antara mereka berdua dan Rick langsung keluar dari rumah. Saat itu Rick pun teringat kejadian saat kedua ortunya meninggal. Yang jelas ini adalah parodi film Batman ya kan lur. Dulu Rick kecil hidup dalam kemewahan dan ayahnya yakin suatu hari nanti Rick akan menjadi seorang pahlawan. Malam itu ketika pulang dari pertunjukan opera, datanglah perampok yang membawa pistol dan teringat dengan perkataan ayahnya untuk menjadi pahlawan. Rick pun nekat melawan perampok tersebut yang malah berujung membunuh ayah dan ibunya sendiri. Capek. Rick pun hanya bisa bersedih mengingat kejadian itu sambil memandangi cincin turun-temurun pemberian ayahnya. Tak lama kemudian terdengar Jill yang lagi berantem dengan ortunya di rumah, tapi suaranya agak lebay macam perang ada tembak-tembakannya gitu lur. Jill yang keluar rumah pun akhirnya ngobrol berdua dengan Rick karena sama-sama galau dengan pembatas pagar kawat di antara mereka yang ternyata ada aliran listriknya. Jill pun sekarang lebih mengenal Rick dan tak lama kemudian Lance datang menjemputnya. Keesokan paginya Rick mendapat video call dari Profesor Xavier, pemimpin dari X-Men, bahwa kekuatan Rick sedang berkembang dan dia harus terus melatihnya agar bisa menjadi pahlawan. Untuk bisa bersaing dengan mobil Sprott milik Lance, Rick pun rela meminjam uang di bank untuk membeli mobil sambil ditemani oleh paman dan bibinya. Tapi sayang permintaannya ditolak karena jelas Rick belum bekerja. Lalu tiba-tiba datanglah seekor perampok yang malah dibantu kabur oleh Rick karena dia membalas perbuatan bank yang tidak meminjamkan uang kepadanya. Tak lama berselang terdengar suara tembakan dari perampok tadi yang kalau di Spider-Man si paman udah ditembak mati ya kan. Dan ketika Rick mengecek kerumunan di sana, ternyata orang-orang malah mentingin lihat topeng monyet daripada bantuin Albert yang ketembak dong. Paman Albert yang terluka pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan Jill juga datang untuk menjenguknya. Rick pun mengungkapkan rasa bersalahnya karena seharusnya dia bisa menghentikan perampok tersebut. Mendengar itu Jill berusaha menenangkan Rick dan juga mengecup pipinya yang tentu membuat Rick semakin semriwing.
Setelah itu Rick yang masih galau dan jalan-jalan keluar rumah sakit ditemui oleh Profesor X dan diajak ke sekolahnya yang rasis, tulisannya khusus anak-anak berbakat non-Asia dong. Terlihat semua anak-anak memiliki kekuatan spesial seperti Rick, dan di sini adalah perpaduan parodi X-Men dan Sky High Lur. Seperti Wolverine dengan cakar adamantium yang efektif digunakan untuk mencukur, anak-anak yang merasa bisa menembus tembok padahal nggak bisa, anak berkekuatan kaki panjang layaknya Luffy, dan juga ada yang mampu menghilangkan dana 8 triliun tower BTS, juga lain-lainnya. Back up off those pills, Barry! Like Sneasel. Most of our students, like Wolverine, we have children who think they're walls. To advance the common good. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah. Di sana Profesor X memiliki istri dan 3 anak yang anehnya sama-sama gundul juga lumpuh. Selain itu Profesor X juga berselengki dengan Invisible Girl. How could you do this to your kid, to your newborn baby? Now what? Whoa, whoa! Istri Profesor X pun menyarankan Rick untuk membuat kostum superhero-nya. Berbagai desain coba dia buat dan akhirnya jadilah seperti ini. Oh my God. Damn! Trey yang baru datang ke sana sangat terpukau melihat kostum sahabatnya. Sampai akhirnya dia bertanya, "Kamu gimana caranya bernafas, bro?" Wah, langsung gelagepan baru inget kalau nggak bisa nafas. Dan setelah dipotong bagian mata, hidung, mulut, inilah hasil akhir tampilan manusia capung super alias Dragonfly. Aksi pemberantasan kejahatan pun mulai dilakukan dan berita kepahlawanannya tersebar ke berbagai media. Di lain sisi, Lu yang sedang bercermin di kantor, tiba-tiba kekuatannya terserap dengan sendirinya dan menjadi tua. Mau nggak mau, Lu pun menyerap nyawa sekretarisnya. Dan ketika mayatnya akan disembunyikan, sempat membuat salah paham Mas-Mas OB. Okay, I come back. Lu yang menjuluki dirinya sebagai Hourglass atau jam pasir pun memulai aksi kejahatannya untuk meledakkan sebuah gedung. Namun sang Dragonfly pun datang melawan. Mereka beradu kekuatan dengan efek kamera memutar untuk mendramatisir, tapi beneran puyeng sampai muntah. Astagfirullah, ini film apa ya? Pay for your crimes and justice will be... Stop! 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 Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Hourglass melemparkan bom bermata pisau yang berusaha dihindari Dragonfly, tapi justru semuanya malah kena. Sampai akhirnya Hourglass pun kabur karena tidak mau membahayakan nyawanya. Malam harinya ketika Jill akan diserang preman-preman nafsu, Rick pun datang menolong tentunya dengan kostum Dragonfly untuk merahasiakan identitasnya. Betapa terpukaunya Jill melihat kekuatan Dragonfly, meskipun saat itu preman-preman sedang dibantai dengan cara yang tidak lumrah dan cukup sadis. Disinilah scene ikonik dari Spider-Man 2002 di mana sang pahlawan berciuman dengan wanita impiannya dalam posisi terbalik. Tapi kok jadi begini ya, Lur? Setelah itu Jill pun datang membantu masak Bibi Lucille untuk kencan makan malam bersama Lance. Ternyata Lance mengajak pamannya Lou, sementara Rick yang baru masuk dari jendela kamar masih pakai kostum dan sempat pipis dulu. Namun tiba-tiba Lou datang mengecek kamarnya dan jelas Rick pun nempel di langit-langit kamar agar tidak ketahuan identitasnya, ya kan? Yang jadi masalahnya, Lur, pipisnya belum kelar dong. Air seni pun mulai menetes. Dari yang awalnya biasa aja sampai heboh kayak gini. Rick pun terus bersembunyi di tempat-tempat yang tidak manuk akal. Dan alhamdulillahnya Lu sama sekali tidak menemukannya. Kok bisa Lu? Setelah Lu turun ke bawah, Rick pun pura-pura baru datang dari pintu utama dan makan malam bersama pun dimulai.
Lu mencurigai Rick adalah sosok Dragonfly karena banyak luka-luka di tubuhnya bekas pertarungan sebelumnya. Setelah Lu dan Lance pulang, Jill yang tahu Rick kenal baik dengan Dragonfly sekaligus jadi fotografernya, menanyakan apakah Dragonfly pernah mengatakan sesuatu tentang dirinya. Wah, langsung dipuji-puji lah Lur, biar Jill makin kelepek-kelepek ya kan. Tapi ini si Mbah Lucille yang tiduran di sofa sebelah bisa-bisanya ngentut super barbar. Bahkan sempat hampir bikin meledak. Perfect. I know exactly what I want. Don't cry. I'm not. My eyes are burning. Tak lama kemudian datanglah Hourglass yang langsung membunuh Bibi Lucille untuk memancing kemarahan Dragonfly. Upacara duka pun dilakukan dan Paman Albert yang sudah sembuh bisa menghadirinya. Tapi baru aja mulai Om Albert sudah berbuat onar, salah peti mati mbak-mbak yang masih muda lah, sampai nggak sengaja bakar jenazah istrinya sendiri. This is your wife, she man's wife. Tragic to think this is time I can look upon my wife, Lucy. Di satu sisi hubungan antara Rick dan Jill pun semakin dekat, namun Rick terpaksa harus menjauh darinya karena tidak ingin Jill dibunuh juga oleh Hourglass. Berhari-hari Rick pun galau dengan hidupnya. Lalu Paman Albert memotivasi bahwa menjadi pahlawan memang memiliki resiko tinggi, tapi pahlawan selalu melakukan tugasnya demi menolong sesama. Sampai akhirnya muncul berita tentang acara penghargaan kemanusiaan yang dihadiri banyak orang penting dari seluruh dunia. Rick yang tahu Hourglass pasti mengincar korban-korbannya di sana langsung diantar oleh Albert juga Trey, dan mereka akan mencari siapakah sosok Hourglass sebenarnya. Namun dengan tololnya Rick malah mengajak kerja sama Lou untuk mencari Hourglass yang menjadi salah satu tamu di sana. Lou pun secara random menjawab jika Hourglass adalah seorang Dalai Lama di atas panggung, dan gak pakai lama Rick segera berubah menjadi Dragonfly lalu mulai menyiksa Dalai Lama itu di hadapan banyak orang sampai terjadi kekacauan dan acara pun bubar. No, I'm a man of peace. Shut up. Di saat terjadi kekacauan, Zoe pun segera memakai kostum Hourglass-nya dan berencana membunuh semua orang di sana dengan cairan serilium. Namun ketika Rick mengejarnya, ya Allah, bisa-bisanya ada acara superhero tiruan di ruang sebelah dong. Hourglass pun mulai membuat kekacauan dan berhasil menjebak Dragonfly yang naasnya ketika bom pisau dilemparkan malah mengenai Jill yang datang untuk menyelamatkan. Dragonfly pun segera mengejar Hourglass di rooftop dan mengambil sedikit energinya untuk menghidupkan Jill kembali. Dalam 10 detik lagi, Hourglass akan mengambil seluruh nyawa orang di sana dengan cairan serilium agar dirinya menjadi immortal atau hidup abadi. Hourglass pun melemparkan bom jam pasirnya, tapi wow, malah nempel di titiknya Dragonfly dan akhirnya No. Oh. Tepat ketika Hourglass sudah dikalahkan, sayangnya ledakan tersebut melempar Jill jatuh ke bawah dan Dragonfly segera menangkapnya. Di momen-momen jatuh dari gedung itu, Jill mengetahui bahwa Dragonfly ternyata adalah Rick melalui cincin yang dipakainya. Sampai akhirnya mereka pun berciuman dan sesuai namanya yaitu manusia capung super, Rick akhirnya bisa memunculkan sayapnya dan mereka berdua pun terselamatkan. Tapi tiba-tiba I will forever be a superhero. Buyar, Peter Parker pun menangis lihat film ini, Lur.